Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat sehat selalu. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat mengisi hari-hari kita ke depan. Mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah membahas penilaian surat berharga jangka panjang, di mana kita sudah membedakan bahwa penilaian surat berharga jangka panjang itu bisa kita lakukan dengan menilai dua surat berharga jangka panjang. Yang pertama adalah bonds atau obligasi, yang kedua adalah saham atau stok, di mana masing-masing sudah kita ketahui jenisnya. Ketika kita bicara bonds itu ada dua, ada perpetual bonds dan ada maturity bonds. Kemudian ada saham dan atau stok, di mana saham atau stok sudah bisa juga kemarin kita bahas, di mana di sana ada dua perbedaannya, yaitu saham biasa atau yang dikatakan common stock dan saham preferred. Nah, hari ini kita akan melihat kalau kita sudah bisa membedakan dua sisi daripada surat berharga jangka panjang, sekarang yang harus difikirkan oleh investor berikutnya ataupun oleh perusahaan yang akan mencari sumber pendanaan itu adalah melihat pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang harus kita pikirkan adalah di sini mengapa sih kita harus memikirkan pertumbuhan perusahaan, baik dari sisi investor maupun dari sisi perusahaan. Nah, yang harus kita ketahui adalah dari sisi investor. Mengapa mereka harus mengetahui pertumbuhan sebuah perusahaan sebelum mereka menanam investasinya? Yang pertama adalah karena mereka nanti akan berinvestasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, ketika ingin mendapatkan keuntungan, sudah sangat layak perusahaan harus berpikir atau mencari perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tidak mengkhawatirkan atau pertumbuhan perusahaan tersebut dinilai bisa memberikan jaminan keuntungan. Nah, itu yang utama bagi investor. Tapi bagi perusahaan yang akan melakukan pencarian sumber dana, raising of funds di sana, mengapa juga harus mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan? Karena nanti biar tidak salah langkah. Ketika dia sudah tahu bahwa oh ya ini adalah saham yang baru pertama akan dijual, oh ya ini obligasi yang baru pertama akan diterbitkan, berarti nanti perlakuannya berbeda dengan perusahaan yang sudah berkali-kali saham itu beredar atau dijual, berbeda dengan perusahaan yang sudah berkali-kali menerbitkan bonds. Nah, seperti itu. Karena ketika pertama kali pasti yang dikehendaki perusahaan di sini adalah menarik investor sebanyak mungkin atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, di sini model itu sendiri akan kita bahas model pertumbuhan perusahaan dari sisi pertumbuhan surat berharga jangka panjangnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah model tanpa pertumbuhan, kemudian yang kedua adalah model dengan pertumbuhan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih itu model tanpa pertumbuhan? Nah, model tanpa pertumbuhan itu adalah di mana model saham ataupun obligasi yang ada di sebuah perusahaan, tetapi di sana perusahaan tersebut baru pertama kalinya melakukan penjualan saham atau yang sering disebut sebagai IPO, Initial Public Offering. Apa itu? Initial Public Offering itu adalah semacam launching saham yang diterbitkan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu, oh ternyata PT misalnya yang dekat dengan kampus kita, salah satunya ada PT Sritek, Srijeki Isman Sritek. Nah, Sritek saat ini salah satu perusahaan yang memiliki nilai saham yang lumayan diperhitungkan. Nah, di sana ketika dulu pertama kali Sritek menjual sahamnya ke masyarakat atau yang sering disebut launching, nah istilahnya di sini adalah IPO, Initial Public Offering. Nah, ketika perusahaan baru pertama kali menjual itulah berarti investor akan melihat, oh ini berarti belum bisa dilihat nih pertumbuhannya seperti apa, karena kan baru pertama kali.
saham tersebut dijual belikan. Sehingga belum bisa melihat tepat atau tidak ya kita menanam saham di sana. Kira-kira sahamnya nanti naik atau tidak bisa langsung kita prediksikan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat sisi lainnya. Kalau perusahaan seperti itu atau perusahaan yang baru pertama kali melaunching saham atau obligasinya. Nah, karena di sana belum ada transaksi penjualan saham, belum ada transaksi penerbitan bonds atau obligasi, maka model pertumbuhan yang ada dalam perusahaan tersebut dikatakan model tanpa pertumbuhan. Bukan tidak punya pertumbuhan, tapi model tanpa pertumbuhan. Mengapa tanpa pertumbuhan? Karena perusahaan tersebut belum menjual, belum bisa menghasilkan. Benar nggak ya nanti dividennya sesuai dengan yang direncanakan dan seterusnya. Nah seperti itu. Sehingga di sini perusahaan yang membeli saham di perusahaan yang baru IPO ya harus siap-siap bahwa nanti di sana kemungkinan untung tapi juga ada kemungkinan rugi. Apakah perusahaan yang sudah menjual saham atau menerbitkan obligasi berulang-ulang tidak mungkin rugi? Mungkin juga. Tetapi untuk perusahaan yang baru pertama kali atau baru melakukan IPO di sana itu akan lebih sulit untuk dideteksi. Gitu. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan nanti di sana salah satunya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi saham biasa. Di mana evaluasi saham biasa itu kalau ditulis secara rumusnya adalah V sama dengan D1 dibagi KE. V, value. Value itu adalah present value saham biasa, nilai sekarang daripada saham biasa. Kemudian D-nya, D1 itu adalah dividen tahun pertama. Dividen karena perusahaan baru pertama kali itu menjual sahamnya. Kemudian KE-nya adalah return atau tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham biasa. Sehingga nanti cara mengevaluasinya adalah present value V dibagi sama dengan D1 dibagi dengan KE. KE itu adalah keuntungan daripada equity. Nah, itu yang dikatakan di sini. Bagaimana ya nanti ketika kita akan mengevaluasi kalau beli saham sementara di perusahaan tersebut belum pernah menjual saham. Nah, sekarang kita harus bicara teori pertumbuhan dong kalau gitu, karena tadi yang kita bahas kali ini adalah pertumbuhan yang ada di perusahaan berkaitan dengan saham yang dijual atau di sana obligasi yang diterbitkan. Nah, setiap perusahaan entah itu jual saham atau tidak, entah menerbitkan obligasi atau tidak, pasti berusaha agar perusahaannya bertumbuh kembang, memberikan keuntungan yang semakin besar, dan semakin besar. Karena tidak ada perusahaan yang tidak menginginkan perusahaannya maju. Tidak ada perusahaan yang menginginkan perusahaannya rugi. Tidak ada perusahaan yang menginginkan perusahaannya pailit. Semua pasti menginginkan maju untung. Nah, di sana pertumbuhan daripada perusahaan itu atau perkembangan itu yang dikatakan di sana sebagai pertumbuhan. Nah, pertumbuhan perusahaan itu nanti akan mempengaruhi nilai perusahaan. Sementara nilai perusahaan tercermin dari nilai saham. Nah, sehingga pada teori pertumbuhan di sini atau growth yang dimaksudkan di sini itu adalah pertumbuhan nilai perusahaan yang bisa dilihat dari pertumbuhan dari nilai harga saham yang dijual perusahaan tersebut. Nah, ketika kita bicara teori pertumbuhan, kalau yang pertama tadi kan perusahaan tanpa pertumbuhan, artinya memang baru pertama. Nah, kalau kita sudah bicara model pertumbuhan, berarti yang kita masuki sekarang itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah menjual sahamnya atau sudah menerbitkan obligasinya sudah beberapa kali, bukan pertama kali lagi. Nah, sehingga karena sudah beberapa kali, model pertumbuhannya sudah bisa dinilai.
Nah, model pertumbuhan yang pertama itu adalah model pertumbuhan konstan. Seperti judulnya, model pertumbuhan konstan. Berarti apa? Konstan itu tetap. Artinya apa? Berarti pertumbuhan harga saham perusahaan tersebut relatif sama setiap tahunnya. Nah, kalau tadi ketika kita kepingin mengevaluasi saham yang beredar dengan model tanpa pertumbuhan, V sama dengan D1 dibagi KE. Nah, sekarang rumusnya berbeda. Ketika kita mengevaluasi harga saham di perusahaan yang sudah growth, sudah melakukan pertumbuhan atau sudah melakukan transaksi jual saham tidak sekali, berarti di sana nanti pasti akan mengikutkan notasi G, growth. Nah, sehingga value atau present value, nilai sekarang saham itu bisa dievaluasi, dilihat dengan rumus D1 dibagi KE min G. Nah, D-nya sama, dividen tahun pertama, dividen tahun kedua nanti dan seterusnya. Kemudian KE adalah keuntungan yang disyaratkan oleh investor, kemudian G-nya adalah growth. Tadi di depan sudah disebutkan di sana. KE return, tingkat keuntungan saham yang disyaratkan oleh pemegang saham biasa, jadi investor. Nah, di sini ketika kita bicara pertumbuhan yang konstan tadi, berarti di sana selalu tetap. Yang selalu tetap apa ya yang dimaksudkan di sana? Yang selalu tetap itu adalah pertumbuhan sahamnya, sehingga keuntungannya itu tidak akan berubah-ubah. Misalnya contohnya di sini ada sebuah kasus. Diperkirakan dividen tahun pertama atau D1 sebesar Rp500, dividen tahun pertama. Kemudian keuntungan yang disyaratkan oleh para pemegang saham, mereka inginnya ketika investasi di perusahaan tersebut ingin diberi pengembalian 12%. Growth-nya perusahaan menjanjikan bahwa tingkat pertumbuhan saham yang ada di perusahaan tersebut 3%. Maka harga saham tersebut pada saat ini adalah kita masukkan ke dalam rumus tadi. Kalau ada pertanyaan nilai sekarang berarti present value, berarti V. V karena pertumbuhan yang ditanyakan di sana berarti V sama dengan D1 dibagi KE min G. D-nya kita sudah tahu bahwa D itu adalah dividen, kemudian KE-nya adalah keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham, G-nya adalah growth. Yaitu tadi harga dividen tahun pertama itu adalah Rp500, dividen tahun pertama perolehannya. Kemudian KE-nya keuntungan yang disyaratkan oleh para pemegang saham 12%, growth-nya 3%, sehingga setelah kita hitung di sana 500 dibagi 9%, hasilnya adalah 5.555,6. Nah, ini yang dikatakan ketika kita melihat perusahaan tersebut sudah menjual saham, jual saham di tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Nah, ini yang dinilai adalah di tahun pertama. Nanti ketika akan menilai tahun-tahun berikutnya bagaimana? Selama pertumbuhannya konstan berarti tidak akan mengalami perubahan. Nah, kalau yang mengalami perubahan bagaimana itu? Apa itu? Nah, yang mengalami perubahan itu yang dikatakan model pertumbuhan bertahap. Bertumbuh tapi bertahap, tidak langsung instan, tidak langsung istilahnya dari Rp1 tiba-tiba menjadi 1.000, tidak, tapi bertahap. Nah, di sini dikatakan bertahap karena nilai yang akan dihasilkan dari penjualan saham tersebut itu juga tidak serta-merta langsung setinggi seperti yang diharapkan oleh investor. Nah, di sini langsung kita masuk ke contoh. Contohnya adalah dividen tahun ke-0, Rp2. Kemudian keuntungan yang disyaratkan di sana 14%. Tingkat pertumbuhan, nah di sini inilah nanti yang akan terlihat model pertumbuhan dan model tanpa pertumbuhan. Ketika kita bicara model tanpa pertumbuhan, pasti di sana datanya hanya data satu periode saja.
Tapi ketika kita membahas pertumbuhan di sana itu sudah ada modelnya, berarti sudah ada penjualan saham di beberapa tahun. Nah, di sini asumsinya sudah 5 tahun perusahaan tersebut menjual saham. Nah, di situ pertumbuhannya selama 5 tahun pertama 10%. Kemudian mulai tahun ke-6 dan seterusnya akan tumbuh dengan konstan sebesar 6%. Nah, kalau seperti itu nanti berapa sih nilai sahamnya gitu. Jadi dividen tahun pertama Rp2, kemudian investor pemegang saham inginnya diberi keuntungan 14%. Kemudian perusahaan sudah jual selama 5 tahun. Nah, kira-kira sahamnya jadi berapa ya sekarang? Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, sekarang kita akan melihatnya di sana present value dividen yang diterima selama 5 tahun dengan tingkat pertumbuhan 10%. Kita menghitungnya dari tahun pertama. Tahun pertama dividennya tadi 2, kemudian kali 1 plus 10%. 10% pangkat 1. Mengapa pangkat 1? Tahun ke-1. Sehingga di sana Rp2 kali 1,1. Nah, hasilnya Rp2,2. Kemudian dividennya itu. Present value-nya dari faktor bunga itu adalah 1 dibagi 1 plus 14% pangkat 1. Hasilnya 0,772. Sehingga cara mencari present value dari dividen tahun pertama itu adalah nilai dividen dikalikan dengan present value dari faktor bunga yang disyaratkan oleh pemegang saham tersebut. Yaitu berapa? 2,2 kali 0,8772 sebesar Rp1,93. Nah, berarti bagaimana ini? Padahal kan dividennya itu 2%. Tapi ternyata setelah dihitung, present value saat ini untuk dividen tersebut tidak di angka Rp2, tetapi ternyata di sana berada di angka Rp1,93. Artinya apa? Berarti dividen tahun pertama, tahun ke-0 dengan asumsi Rp2, ketika menginjak tahun pertama ternyata dividennya di bawah. Atau kalau kita bicara bond kemarin itu adalah diskon at par. Nah, ini sama, diskon at stock. Harga sahamnya di bawah harga pasar atau harga yang sudah ditetapkan tadi. Tahun kedua cara mencarinya bagaimana? Sama, yang membedakan adalah ketika tahun kedua berarti pangkat 2. Tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkatnya 4, tahun kelima pangkat 5. Sama juga ketika kita menghitung present value dari dividen, yaitu present value dari faktor bunga di tahun ke-N tersebut dikalikan dengan dividen. Sehingga kalau kita melihat di tayangan slide di sini, teman-teman sudah bisa melihat bahwa present value nilai dividen tahun pertama itu adalah paling besar dibandingkan nilai dividen, nilai sekarang dividen tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, itulah yang dikatakan di sini bertumbuh. Loh, kok semakin menurun ya Bu? Iya, itulah nilai mata uang. Nilai mata uang dari periode ke periode kecenderungannya, bukan selalu loh ya, bukan selalu pasti turun, memiliki kecenderungan untuk turun. Nah, sehingga bisa dilihat semuanya di sana bahwa yang nampak itu adalah dari 1,93 dan seterusnya sampai 1,67. Ini adalah ketika kita melihat nilai sekarang saham setelah 5 tahun perusahaan tersebut beroperasional. Kemudian langkah berikutnya kita akan melihat tahap kedua. Nilai sekarang saham dengan pertumbuhan konstan di mana growth-nya 6%. Kalau tadi growth-nya di sana 10%, sekarang 6%.
Sama cara mencarinya seperti langkah di depan. Setelah itu kita akan melihat bahwa ternyata ketika pertumbuhan itu kita cari tadi ya, ini ya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini nampak angka-angka. Nah, dividen di tahun ke-0 tadi sebesar Rp2. Kemudian tahun ke-1 2,2, tahun ke-2 2,43, tahun ke-3 2,66, tahun ke-4 2,93 dan tahun ke-5 3,22. Nah, pertumbuhan daripada dividen yang dari waktu ke waktu nilainya di sana meningkat, itu harus kita lihat nilai sekarangnya. Seperti halnya kita punya uang ditabung, entah itu di bank ataupun di celengan yang kita punya di rumah. Ketika celengan itu kita bongkar setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun mendatang, uang tunai tersebut kita hitung, nilainya itu misalnya nominal jumlahnya 1 juta, 5 tahun yang lalu 1 juta dengan 1 juta 5 tahun yang akan datang, pasti ketika akan dibelikan sebuah barang atau sebuah produk jasa akan lebih tinggi nilainya di tahun 5 tahun yang lalu. Seperti halnya ketika kita membeli minuman dulu namanya es teh gitu, 1 gelas Rp500, tapi sekarang sudah tidak ada. 1 gelas bisa ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 1.000, dan sangat jarang sekali di sana kita jumpai ada es yang harga 1.000. Nah, itu contoh real kalau kita beli produk. Nah, saham juga sama cara mengevaluasinya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini pertumbuhannya di sana itu adalah pertumbuhan dari waktu ke waktu di sana itu mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut relatif konstan. Nah, sekarang tahap yang berikutnya adalah ketika pertumbuhan tersebut kita hitung. Kita hitung di sana secara pertumbuhan konstan di mana G-nya 6%. Kalau tadi kita berhenti menghitung di tahun ke-5, sekarang kita akan menghitung di tahun ke-6 dan seterusnya. Kita mulai dari tahun pertama ke tahun ke-6 ya. Dividen pada akhir tahun ke-6 sama dengan nilai dividen akhir tahun ke-5 kali 1 plus G. Growth-nya tadi berapa? 6. Nah, berarti dividen akhir tahun ke-5 tadi Rp3,22. Itu nampak Rp3,22 kali 1 plus 6% pangkat 1, hasilnya 3,41. Dividen pada akhir tahun ke-7 cara menghitungnya sama, yaitu nilai dividen akhir tahun ke-6 yang sudah kita hitung tadi 3,41, kemudian kita kalikan di sana dengan nilai dividen yang sudah kita hitung tadi, yaitu berapa? 1 kali 1 plus 6%. Nah, karena ini tahun ke-7 berarti di sana pangkatnya 2, hasilnya 3,62. Nah, dan seterusnya. Nah, saham ke-5 dan seterusnya. Nah, disitulah ketika kita melihat dengan pertumbuhan, tapi pertumbuhannya konstan. Nah, sehingga apakah dengan kita melihat pertumbuhan tersebut kemudian bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk berinvestasi atau kita melakukan raising of fund? Oh, tentu bisa, tapi bukan ini alat satu-satunya. Ini adalah salah satunya, bukan satu-satunya alat untuk menilai investasi tersebut layak dilakukan di perusahaan tersebut atau tidak. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ketika kita bicara saham, ketika kita bicara obligasi, pasti di sana kita selalu berhadapan dengan tingkat pengembalian. Nah, tingkat pengembalian itu sering disebut sebagai rate of return atau yield. Jadi yield itu adalah tingkat pengembalian.
tingkat pengembalian investasi yang kita lakukan. Nah, di sini ketika kita menghitung ROR istilahnya atau yield tadi, yang harus kita pertimbangkan apa? Yang harus dipertimbangkan di sini adalah nilai daripada saham yang beredar di pasaran dengan nilai dasar yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, sehingga nanti perusahaan seharusnya akan berusaha agar ketika saham tersebut dijual dapat harganya lebih tinggi harga pasar daripada harga dasar. Karena ketika harga dasar istilahnya harga produksi, harga kulaan ya gampangannya, itu menunjukkan misalnya saham per lembarnya Rp1.000. Ternyata setelah ditawarkan ke publik lewat Bursa Efek Indonesia, lakunya Rp2.500 per lembar. Nah, itu yang diharapkan sehingga dikatakan sebagai premium buying at premium. Apa itu? Membeli saham di mana saham-saham yang dibeli tadi tingkatannya lebih tinggi daripada harga jualnya atau harga dasarnya. Kalau tadi adalah yield dari saham, sekarang yield dari obligasi atau sering disebut sebagai yield to maturity on bond, yaitu tingkat pengembalian investasi dalam surat berharga jangka panjang jika surat berharga tersebut dibeli sebesar harga pasar saat ini dan dipegang atau dimiliki sampai dengan saat jatuh tempo, atau sering disebut sebagai internal rate of return atau IRR dari surat berharga jangka panjang tersebut. Nah, sehingga perbedaannya apa antara yield dari saham dan yield dari bond? Ketika kita bicara yield dari saham berarti di sana adalah dividennya, sementara yield dari maturity of bond tingkat bunga yang diterima oleh pemilik perusahaan terhadap bond atau obligasi yang dijual. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya yield to maturity, sebuah obligasi dengan nominal Rp1.000 per lembar. Saat ini harga pasar atau V0 obligasi tersebut Rp761. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 12 tahun yang akan datang. Kupon 8% per tahun. Berapa tingkat bunga yang akan menghasilkan seluruh aliran kas atau CIF, cash inflow, yang bisa diharapkan sampai dengan saat jatuh tempo sama dengan harga pasar saat ini atau COF, on flow. Kalau tadi inflow sekarang on flow, atau yield to maturity, YTM. Itu singkatan yield to maturity dari obligasi tersebut. Nah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Kita harus tahu dulu aliran cash flow-nya. Aliran cash flow-nya V0-nya tadi 761, kemudian kuponnya 80. Pelunasannya harapannya nanti di 1000. Nah, sehingga di sana kita harus menggunakan interpolasi antara tingkat bunga 10% dengan 20%, di mana nanti akan menghasilkan tingkat bunga yang menghasilkan present value cash inflow sama dengan present value cash on flow. Tuh. Nah, kita mulai satu persatu. Present value cash inflow tingkat bunganya 10%. Present value dari bunga 80, kemudian di sana kurung 1 kali dibagi 1 per 1,10 pangkat 12, karena setahun tadi dibagi 0,1, hasilnya Rp545.953. Kemudian saat pelunasannya 1 juta dibagi 1 plus 10% pangkat 12, hasilnya 318,6308. Total present value cash inflow sebesar 863.726.
Nah, sehingga di situ yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan di sana adalah menghitung present value dengan tingkat bunga yang ditentukan. Nah, di sini misalnya 12%. Sama seperti perhitungan di atas, caranya yaitu 80 kali 1 min 1 per 1 kali 12 pangkat 12 dibagi 0,12 hasilnya 495,5499. Sementara pelunasannya sama cara menghitungnya, 1000 dibagi 1 plus 12% pangkat 12 sehingga hasilnya 256.671 rupiah, sehingga total present value dari cash inflow-nya adalah dijumlahkan 752.225 rupiah. Nah, itu adalah sama ketika kita mencari nanti di angka-angka yang lainnya. Nah, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini, cara menghitung saham yang kita lihat ketika perusahaan tersebut menjual pertama kali dan perusahaan tersebut sudah menjual beberapa kali. Silahkan kita berdiskusi mana materi atau hal-hal yang akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.